Selamat pagi Pak Dendi, saya S. Astrinia Tatawisanta, NIM 211114005, mau menjawab ujian tengah semester konseling kelompok. Yang pertama, identifikasi berbagai kategori kasus dalam konseling kelompok memiliki perbedaan masing-masing. Apa perbedaan utama antara kategori kasus krisis center, problem center, dan growth center dalam konteks konseling kelompok? Nah, yang pertama itu krisis center. Krisis center ini berfokus memperhatikan pada permasalahan-permasalahan yang mendesak atau menangani situasi yang sedang terjadi dan harus diselesaikan dengan segera. Krisis center ini juga terbentuk dari sebuah situasi yang kritis, contohnya itu pada kasus bunuh diri. Yang kedua ada problem center. Problem center ini tuh berfokus pada permasalahan yang dialami, hanya saja biasanya tuh permasalahannya tidak begitu mendesak dan tidak sampai menimbulkan krisis, serta tidak sampai melibatkan emosi yang tinggi. Contohnya itu seperti membolos sekolah. Yang ketiga ada growth center. Growth center ini berfokus pada perkembangan pribadi dan sosial siswa. Alasan utamanya itu diadakan konseling kelompoknya itu berpusat pada pertumbuhan, bukan hanya untuk krisis atau permasalahannya. Kelompok dapat memanfaatkan peluang untuk mengenal diri mereka lebih baik, membangun hubungan sosial, mengembangkan kematangan emosi, mengembangkan sikap positif, dan banyak lagi. Konseling kelompok yang berorientasi pada pertumbuhan ditujukan untuk semua siswa dan mempertimbangkan kebutuhan dan minat umum orang muda pada tahap perkembangan hidup. Nah, untuk contohnya itu seperti kasus malas belajar. Soal yang nomor 2, analisis tahapan konseling kelompok secara umum itu kan ada 4. Coba jelaskan masing-masing tahapan dari konseling kelompok serta berikan contohnya. Yang pertama adalah membangun keterlibatan. Membangun keterlibatan adalah membantu setiap anggota untuk menjelaskan alasan mereka bergabung di dalam kelompok. Membantu supaya anggota kelompok saling mengenal secara lebih dekat dan menciptakan suasana saling percaya dan diterima. Nah, contohnya itu seperti pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk memperkenalkan diri dengan memainkan game pesawat nama ketika mau memulai sesi konseling. Yang kedua, transisi. Transisi bisa disebut juga tahap peralihan, di mana kelompok mulai belajar bagaimana men-sharingkan gagasan dan perasaan secara mendalam, maka secara perlahan akan timbul pemahaman perilaku dari kelompok. Di sini peran konselor itu diharapkan dapat membuka permasalahan kelompok sehingga masalah tersebut dapat dirumuskan dan diketahui penyebabnya. Konselor juga harus memahami, mengontrol, dan mengarahkan kelompok untuk merasa nyaman dan menjadikan kelompok seperti saudara sendiri. Contohnya, pemimpin kelompok itu meminta anggota kelompok untuk menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya terkait permasalahannya. Yang ketiga ada tahap kerja. Tahap kerja ini kelompok mulai bisa lebih memahami bagaimana konseling itu berlangsung dan juga dengan aturan kelompoknya. Kelompok diajak untuk merasakan adanya keyakinan dan kemantapan dalam kelompok dan juga berusaha untuk memberikan dorongan dan dukungan untuk memberikan dan menerima masukan semakin mendalam. Yang ketiga ada tahap kerja. Tahap kerja adalah kelompok mulai bisa lebih memahami bagaimana konseling berlangsung dan juga dengan aturan kelompoknya. Kelompok diajak untuk merasakan adanya keyakinan dan kemantapan dalam kelompok dan juga berusaha untuk memberikan dorongan dan dukungan untuk memberikan dan menerima masukan semakin mendalam. Kelompok juga mulai belajar menyikapi proses perkembangan yang terjadi selama konseling. Contohnya itu pemimpin kelompok mulai menanyakan langkah apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok ke depannya, serta mengajak anggota kelompok untuk mendiskusikan apa yang akan menjadi rencana tindak lanjutnya. Yang keempat, ada pengakhiran. Pengakhiran jika proses konseling sudah berakhir, ada baiknya jika konselor menerapkan evaluasi sebagai upaya tindak lanjut dari konseling kelompok. Evaluasi ini sangat diperlukan apabila terjadi hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perubahan perilaku kelompok serta setelah proses konseling berakhir.
Contohnya itu pemimpin kelompok menanyakan beberapa pertanyaan kepada anggota kelompok mengenai tanggapan, perbedaan sebelum dan sesudah konseling, serta apa yang dapat dipelajari dari sesi konseling ini. Soal yang ketiga, identifikasi pribadi konselor konseling kelompok sangat penting. Apa yang dimaksud dengan karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam konseling kelompok dan mengapa hal ini penting? Karakteristik kepribadian yang harus dimiliki konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, hadir secara psikologis. Konselor secara emosional harus tergerak oleh rasa kegembiraan dan rasa empati terhadap konseling, sepenuhnya memberikan diri untuk kelompok. Yang dua, memiliki kekuatan pribadi, kekuatan yang dapat individu dari rasa kepercayaan diri dan kesadaran mengenai pengaruh dirinya terhadap orang lain. Konselor juga harus mampu menggerakkan anggota kelompok untuk menggunakan potensi yang dimiliki untuk menjadi mandiri. Yang ketiga, keberanian. Konselor harus berani dalam mengambil resiko dan menerima kesalahan. Keberanian perlu ditunjukkan dalam sikap membela kehidupan demi siap menghadapi sesuatu yang tidak yakin. Yang keempat, konfrontasi diri. Konselor membantu menginvestigasi diri dari anggota kelompok. Konselor berupaya mengajari anggota kelompok untuk meneliti dirinya dengan memberikan contoh. Yang kelima, ada kejujuran dan otentisitas. Konselor memberikan perhatian untuk mendorong anggota kelompok untuk saling jujur. Konselor yang otentik tidak hidup dengan kepura-puraan dan bersembunyi di balik topeng. Konselor mengajak anggota kelompok untuk menjadi pribadi yang otentik dan berani membuka diri dengan jujur. Yang keenam, rasa identitas. Konselor harus sudah memiliki secara jelas rasa identitas dirinya. Konselor harus menyadari nilai dan ukuran diyakini seperti kekuatan dan kelemahan pada dirinya. Yang ketujuh, ada percaya pada proses yang berlangsung di dalam kelompok. Konselor harus efektif dalam proses berlangsung di dalam kelompok untuk keberhasilan konseling kelompok. Yang kedelapan, memiliki antusiasme. Konselor harus semangat, gembira, dan optimis. Hal itu juga dapat mempengaruhi anggota kelompok dalam berkonseling. Yang kesembilan, ada kreativitas. Konselor harus menemukan sesuatu yang baru dan yang berbeda. Hal ini penting karena konseling kelompok adalah bentuk khusus dari layanan konseling yang berbeda dengan konseling individual. Dalam konseling kelompok, konselor harus memiliki karakteristik kepribadian yang tepat dan mengatur hubungan dalam kelompok dan mengatur proses konseling kelompok. Jika konselor tidak memiliki karakteristik kepribadian yang tepat, maka proses konseling kelompok tidak efektif dan tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Soal yang keempat, analisis dan identifikasi kasus konseling kelompok berbeda-beda. Bagaimana perbedaan pendekatan terapi realitas behavior REBT DIIA dalam konseling kelompok serta berikan contohnya. Yang pertama, terapi realitas. Terapi realitas adalah tanggung jawab individu atas pilihan yang diambil. Fokus pada terapi realitas adalah penyelesaian masalah dan menghadapi tuntutan masyarakat dengan jalan memilih pilihan yang lebih efektif. Individu dapat meningkatkan kualitas hidup dengan jalan memeriksa secara jujur kebutuhan, keinginan, dan persepsi yang dimiliki. Contohnya, masalah utama Thomas adalah mencuri untuk mencapai kesenangan dan kelangsungan hidup. Dia memutuskan untuk mengutil video game di Walmart sehingga dia bisa memainkannya nanti untuk mencapai sisi menyenangkannya. Dia juga ingin kebutuhan kelangsungan hidupnya terpenuhi. Dia ingin merasa nyaman dalam mencari kepuasan karena mungkin komputer di rumah tidak dapat bekerja dengan baik untuknya. Thomas berpikir cepat dan tanpa pikir panjang seperti yang terlihat dari keinginannya untuk mencuri tanpa memikirkan konsekuensinya, yang kemudian ia katakan sebagai sebuah kesalahan. Permasalahan yang dihadapi Thomas adalah pemikiran yang tidak rasional atau pengambilan keputusan yang cepat tanpa memikirkan akibat dari pemikiran dan keputusan tersebut. Oleh karena itu, masalah psikologis seperti itu perlu diperiksa dan dipantau selama sesi terapi. Yang kedua, behavior, memfokuskan pentingnya perilaku dalam interaksi individu dengan lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku adalah segala tindakan, reaksi, dan respons
individu yang dapat dipelajari, dimodifikasi, dan diubah melalui konsekuensi dan tindakan-tindakan tersebut. Contohnya, suatu hari Risa dimintai Pak Seto untuk maju ke depan kelas dan menceritakan pengalaman selama liburan sekolah. Risa merasa gugup dan cemas ketika berada di hadapan teman-temannya. Secara tidak sadar, Risa selalu saja menggerak-gerakkan kakinya ketika di depan sebagai tanda kalau Risa gugup. Kemudian Pak Seto meminta Risa mengamati Pak Seto supaya tidak menggerak-gerakkan kakinya ketika di depan. Pak Seto memberikan arahan dan contoh ketika kaki terasa sudah mulai ingin bergerak. Sadari hal tersebut dan tetap lakukan diam. Pak Seto juga mempraktekkan cara untuk mengatur nafas supaya Risa dapat lebih rileks. Risa memahami hal tersebut dan mencobanya. Risa akhirnya bisa untuk melakukan dan melawan rasa gugupnya sedikit demi sedikit teratasi. Yang ketiga, REBT. REBT adalah pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Tujuannya adalah untuk mengubah cara pandang dan keyakinan konseli dari irasional menjadi rasional, serta mengubah sikap, pola pikir, dan persepsi. Pendekatan ini tuh memfokuskan pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Contohnya, Dion adalah seorang karyawan di sebuah PT Sukamakmur. Dion merasa sangat cemas dan stres setiap kali ia harus memberikan presentasi tentang laporan kemajuan pemasaran dan program-program pemasaran yang lebih strategis di depan tim manajemen. Dia beranggapan bahwa ia harus memberikan presentasi sempurna, kalau tidak demikian maka ia akan dipecat. Saat bekerja, Dion selalu mengusahakan yang terbaik karena dia tidak mau melakukan kesalahannya. Kekhawatirannya yang berlebihan telah mengganggu tidurnya dan membuatnya merasa cemas berhari-hari sebelum presentasi. Dion juga lebih sensitif terhadap rekan satu timnya. Manajer pemasaran, Pak Budiono, memanggil Dion untuk menanyakan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh Dion. Dari pertemuan itu, Pak Dion berpendapat Dion tidak dapat bekerja dengan rekan-rekan di divisi ini. Hal ini menyebabkan performance Dion kurang maksimal. Yang keempat ada DI. DI menekankan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pilihan choice case pada masalah pribadi dan sosial. Contohnya, Angel merupakan siswa SMA di sekolah. Ia merupakan anak yang berprestasi. Suatu ketika, Angel hendak mengikuti perlombaan cheerleader. Karena tim basket sekolah terkenal sering memenangkan pertandingan. Namun, Angel diminta Pak Cahyo untuk mengikuti lomba debat tingkat nasional yang diadakan di Palembang. Pilihan tersebut membuat Angel bingung dalam memilih keputusan yang mana. Setelah beberapa pertimbangan pro dan kontra, serta melihat sisi yang lebih penting, Angel memilih untuk mengikuti lomba cheerleader. Karena Angel sebagai kapten, maka ia harus mempertanggungjawabkan tugasnya dan mensukseskan perlombaan basket ini. Yang kelima, IA. IA adalah pendekatan yang mungkin konselor melayani kasus yang penyelesaiannya terutama menuntut perubahan sikap serta tindakan penyesuaian diri terhadap situasi kehidupan yang tidak dapat diubah dan harus diterimanya. Change case. Contohnya, Miska adalah siswa SMP kelas 8. Jika ia sekolah, ia tuh sangat pendiam, pasif, dan suka menyendiri. Ketika guru BK mengajak konseling seputar kegiatan Miska selama pindah ke sekolah yang baru, selama konseling Miska lebih banyak diam dan menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang kecil. Namun guru BK perlahan mengajak Miska untuk mengungkapkan isi hatinya. Ternyata ia kecewa dengan ibunya yang belum genap 1 tahun ayah Miska meninggal. Ibunya sudah menjalin relasi dengan Bapak Dodi. Miska hanya ingin ibunya itu setia dengan ayahnya. Ternyata ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan Pak Dodi. Meskipun begitu, ia sangat merindukan sosok ayahnya. Sekian yang pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester. Terima kasih.